Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu pengaplikasian sistem SCADA remote relay menggunakan Modbus RTU RS485 yang beranggotakan Saya Ilham Laksyananto. Saya Fadil Setiawan. Saya Fas Nabilan. saya sendiri kamera tukang. Selamat menyaksikan. Pokok pembahasan yang pertama teori dasar, yang kedua komponen, yang ketiga rancangan, yang keempat demonstrasi. Yang pertama teori dasar, yaitu SCADA. SCADA adalah sistem yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses industri serta infrastruktur seperti pembangkit listrik, pabrik manufaktur, instalasi pengelolaan air, dan sistem transformasi. Tujuan utama dari SCADA adalah mengumpulkan data secara real time dari berbagai sensor dan perangkat yang terletak di lapangan, lalu menyajikan data ini kepada operator manusia dalam antarmuka grafis atau GUI. Operator dapat menggunakan informasi ini untuk memantau status proses atau infrastruktur dan membuat keputusan yang didasarkan pada data tersebut. Yang kedua, Modbus RTU RS485 Relay. Modbus RTU RS485 Relay adalah sebuah perangkat keras yang menggabungkan protokol komunikasi Modbus RTU antarmuka RS485 dan fungsi relay. Dalam konteks ini, perangkat ini digunakan untuk mengendalikan peralatan elektrik atau peralatan lainnya melalui jaringan Modbus RTU yang berkomunikasi melalui antarmuka RS485. Modbus RTU adalah salah satu varian dari protokol komunikasi Modbus yang menggunakan format data biner dan biasanya diimplementasikan melalui komunikasi serial. RS485 adalah standar komunikasi serial yang memungkinkan komunikasi jarak jauh dan mendukung jaringan multi-point. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Elgaham. Baik, melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada WinTR SCADA. WinTR SCADA adalah perangkat lunak SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition yang dikembangkan oleh Advanced Software and Service. SCADA adalah sistem yang digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan proses industri, infrastruktur, atau fasilitas lainnya. WinTR SCADA menawarkan platform perangkat lunak yang komprehensif untuk memantau dan mengatur berbagai jenis proses dan perangkat melalui antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Dengan menggunakan WinTR SCADA, operator atau pengguna dapat secara real-time memonitor berbagai parameter, memvisualisasikan data dalam bentuk grafik dan grafis, serta mengontrol perangkat atau sistem dari jarak jauh. Selanjutnya, power supply 5-12 volt DC adalah perangkat atau modul yang digunakan untuk menghasilkan tegangan DC atau arus searah dengan rentang tegangan output antara 5 volt hingga 12 volt. Power supply ini biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik dan listrik, di mana perangkat memerlukan pasokan tegangan DC yang stabil dan terkontrol. Power supply ini dapat digunakan untuk menyediakan daya ke berbagai perangkat seperti microcontroller, sensor, modul elektronik, komponen logika digital, peralatan audio, sistem pemantauan, dan lain sebagainya. Rentang tegangan output yang luas 5 volt hingga 12 volt memungkinkan fleksibilitas dalam menghubungkan dan memberi daya pada berbagai jenis perangkat. Selanjutnya, komponen yang kami gunakan adalah yang pertama, ada Modbus RTU RS485 Relay Modul, yang kedua USB to RS485, yang ketiga power supply 5-12 volt DC, yang keempat kabel, yang kelima lampu, dan yang terakhir software HMI atau WinTR. Selanjutnya akan
dijelaskan oleh teman saya. Nah, kali ini saya akan melakukan pengujian Modbus Relay menggunakan aplikasi Modbus Pool. Sebelumnya, kita koneksikan terlebih dahulu register letter. Karena ini tidak berbayar, kita klik OK. Pastikan koneksi yang digunakan adalah serial port. Seri untuk COM-nya pastikan sesuai dengan yang terbaca, yaitu COM6. Baud rate-nya kita samakan dengan baud rate Modbus, yaitu 9600. Nya 8, rate-nya non. Untuk respon time mode itu merupakan settingan untuk kita men-setting waktu terakhir Modbus merespon. Delay between poll merupakan delay masing-masing Modbus. Karena kita menggunakan dua, berarti akan dipanggil selama 10 milisecond masing-masing relaynya. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik bagian setup, bagian read rate definition. Karena kita menggunakan dua Modbus relay, kita akan mencoba yang pertama dahulu, yaitu slave ID ketiga. Kita pastikan fungsinya itu write single coil karena sebuah relay. Address-nya adalah address 0 karena cuma hanya satu sesuai dengan datasheet. Lalu quality-nya 1. Kita klik apply, kita klik OK. Maka yang sebelumnya no koneksi, tidak dapat koneksi, sudah terkoneksi dan sudah dapat merespon. Kita coba terlebih dahulu. Kita klik, kita kirim data 1. Kita matikan, kirim data 1 kembali. Kita matikan. Oke, sudah berhasil. Maka untuk relay sebelah kiri dia menggunakan ID 3 dengan alamat addressnya 0000. Lalu kita coba kembali untuk ID slave 4. Fungsinya sama karena masih sebuah relay. Kita klik OK. Kita coba nyalakan. Kita coba matikan. Coba nyalakan. Coba matikan. Maka relay sudah dapat kerja dengan ID 4 untuk relay sebelah kanan dengan address-nya yaitu 0000. Lalu bagaimana cara mengganti address? Maksud saya mengganti ID, yaitu melalui test center. Karena relay tersebut tidak compact, maka dapat diganti pada poin test center. Kita kirimkan sebuah kode untuk menggantinya. Untuk mengganti yang awalnya 1, kita ganti menjadi 2 misalkan. Kita kirim data 00 10 00 00 00 01 02 00 01. Satu ini adalah berarti ID-nya akan berganti ke 01. Mari kita send. Sudah terkirim. Lalu kita cek kembali. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada bagian Communication Manager dan desain HM-nya sendiri untuk tombol on off lampu remote relay. Pertama-tama kita pilih Connection Manager, lalu buka network pada Modbus RTU, lalu klik Properties. Pilih pada Modbus RTU untuk menghubungkannya, lalu pilih COM6 karena yang laptop ini mendeteksi relay Modbus RTU sendiri pada COM6 untuk baud rate-nya 9600 karena baud rate default pada relay Modbus RS485 sendiri yaitu defaultnya 9600, parity none, flow control none, dan pulse interval 100 milisecond dengan timeout 500. Lalu setting pada station yang pertama yaitu pada propertiesnya, setelah dilakukan uji coba pada penggantian station address dari teman saya Fadil tadi, untuk relay pertama menggunakan station address 3. Lalu karena
relay pertama menggunakan station ID3, kita ketikkan station address di station pertama, yaitu station address yang ketiga. Yang lainnya ini biarkan saja karena default dari WinTR-nya sendiri, kita ikuti saja. Lalu klik OK. Lalu pada grup pertama, cycle pertama, kita masukkan address 0001 dengan tipe value type boolean karena menggunakan coil register pada relay pertama. Lalu setting station kedua, kita propertiesnya kita setting. Tadi teman saya men-setting untuk relay keduanya itu menggunakan station address 4, maka kita masukkan ke sini station address 4 untuk relay kedua. Yang lainnya kita biarkan saja karena setting default dari connection manager pada software WinTR. Lalu untuk addressnya sama, yaitu 0001 dengan tag name relay 2 dan value type-nya boolean. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan screen designer. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan screen designer pada software WinTR yang kami buat. Di sini kami menggunakan dua screen. Yang pertama yaitu screen yang pertama yaitu screen judul project kami, yaitu pengendali relay dengan komunikasi Modbus RTU. Nah, bagaimana menginputkan interface ini, yaitu dengan cara masukkan label pada menu label, lalu ketikkan pengendali relay dengan komunikasi Modbus RTU dengan menggunakan label. Dan lalu untuk interface gambar logo Paulinus itu menggunakan tabel icon, picture box menggunakan picture box, lalu klik pada properties, lalu klik image, lalu klik off image dan on image. Lalu setelah itu pilih logo yang ingin dimasukkan pada picture box. Lalu misalnya saya mengetikkan on off pada picture box itu logo Paulinus yang sudah saya buat seperti itu. Lalu bagaimana dengan bagaimana kita akan berpindah pada screen berikutnya, yaitu kita masukkan interface button ke dalam screen, lalu ubah teksnya menjadi off text, yaitu kita ketikkan selanjutnya. Lalu on-nya juga kita ketikkan sama, yaitu selanjutnya. Nah, atau kendali selanjutnya, atau screen kendali. Lalu untuk
bagaimana kita menginputkan panggilan address untuk berpindah pada screen selanjutnya, itu kita klik bagian function, lalu mouse down, lalu kita ketikkan source-nya itu yaitu screen yang kita pakai saat ini, yaitu screen 1, lalu targetnya sendiri yaitu screen name, yaitu screen berikutnya yang kita akan pindah. Oke, lalu maaf mas, screen 2 untuk source-nya, yaitu lalu targetnya screen selanjutnya yang akan dipakai. Lalu klik ini untuk memasukkan constant to tag-nya, klik, maka setelah diklik tombol selanjutnya dan kendali yang saya buat, yang kami telah buat, maka akan berpindah ke screen selanjutnya, yaitu screen kendali, seperti itu. Lalu lanjut pada screen yang kendali. Nah, di sini ada 3 macam interface yang kami buat, yaitu yang pertama label, yaitu text box untuk memasukkan judul interface yang terpampang pada screen 1 kendali, yaitu pengendali relay dengan mode komunikasi mode bus RTU yang telah saya terangkan sebelumnya. Kita klik text off text, lalu kita ketikkan judul yang diinginkan, yaitu pengendali relay dengan komunikasi mode bus RTU. On-nya juga sama, pengendali relay dengan komunikasi Modbus RTU, seperti itu. Lalu yang berikutnya ada interface, yaitu symbol factory. Nah, untuk simbol factory sendiri yaitu diibaratkan sebagai lampu dan relay yang bila ditekan tombol on maka lampu akan menyala. Jika ditekan tombol off maka lampu dan relay akan mati, seperti itu. Nah, bagaimana cara memasukkan address agar bila ditekan tombol on lampu akan menyala, ataupun ditekan tombol off lampu akan mati? Itu dengan cara klik kanan, lalu klik properties, klik function, dan mouse down. Nah, di sini kita ketikkan input source itu bila ingin dinyalakan, ketik source 1, lalu targetnya relay 1, lalu klik tombol ini untuk memasukkan function ke function listnya. Lalu bila ingin mematikan lampu maka ketik source 0, lalu dengan target yang sama 1, dan klik tombol ini akan supaya memasukkan ke function list yang telah diinputkan sesuai address yang telah disetting sejak awal pada connection manager. Lalu yang lampu kedua sama, yaitu klik kanan, properties, function, dan mouse down. Lalu di constant to tag-nya kita inputkan, bila ingin di on-kan lampunya ketik 1 dengan target yang relay 2, seperti itu. Lalu bila ingin mematikan maka ketik source 0 dengan target relay 2 juga. Lalu klik ini supaya dimasukkan ke function list, seperti itu. Lalu
jenis interface yang ketiga, yang terakhir, yaitu tombol on off. Di sini ada dua on off, yaitu untuk on off lampu pertama dan on off lampu kedua, yaitu bila ditekan, cara men-settingnya yaitu klik bila ingin menghidupkan lampu pertama, klik on relay 1 properties, lalu masukkan teksnya yaitu text on relay 1 pada off text, dan on text yaitu on relay 1. Lalu untuk bila ingin memasukkan addressnya supaya bila ditekan lampu 1 hidup, maka masukkan ke address di function mouse down, lalu pada constant to check-nya source-nya kita ketikkan 1 dan targetnya relay 1 seperti itu, dan tekan tombol ini, tombol play, dan akan masuk ke function list. Begitu juga untuk on pada relay 2, kita masukkan off text-nya on relay 2 dan on text-nya pada on relay 2 itu, dan function-nya kita klik untuk memasukkan address-nya, kita klik function mouse down, lalu untuk source-nya kita ketikkan 1 dan targetnya relay 2, lalu tekan tombol play untuk memasukkan function pada function list. Lalu untuk tombol off-nya sendiri, kita ketikkan text off relay 1 pada off text, dan pada on text-nya kita ketikkan off relay 1. Lalu untuk function-nya kita klik function mouse down. Bila ingin dimatikan, maka di constant to text-nya source-nya kita ketikkan 0 dan targetnya sendiri yaitu relay 2. Lalu klik tombol play, maka akan dimasukkan ke function list agar bila ditekan interface off pada relay 1, maka lampu akan mati seperti itu. Pada relay off relay 2 juga sama, kita ketikkan off text off relay 2 dan on text off relay 2 seperti itu. Lalu untuk fungsinya sama, mouse down, source-nya inputnya yaitu 0 dan targetnya relay 2. Lalu klik tombol play dan masukkan agar bisa masuk ke function list. Lalu tombol button yang terakhir, interface button yang terakhir, yaitu untuk kembali ke screen yang pertama, yaitu screen judul project dan kelompok kami. Itu masukkan tombol button, lalu ketikkan kembali pada off text kembali dan on text kembali. Lalu untuk fungsinya sendiri, pada mouse down kita masukkan source atau input, yaitu screen yang kita pakai, yang akan dipakai nantinya, yaitu screen 2. Screen 2 yaitu, lalu dengan target screen name agar bisa kembali ke screen pertama. Lalu kita tekan tombol play dan oke. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada pensettingan connection manager dan HMI, desain HMI. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi demonstrasi. Lakukan pengujian menggunakan HMI untuk mengaktifkan relay Modbus RTU. Kita akan mengaktifkan relay terlebih dahulu. Kita nyalakan, lampu satu nyala, kita matikan.
maka akan mati untuk relay 1. Selanjutnya kita akan mencoba mengaktifkan untuk relay 2 dengan ID 4. Kita coba nyalakan, kita coba matikan, kita coba nyalakan, lalu kita coba nyalakan untuk relay yang pertama juga. Lalu kita coba matikan untuk relay pertama. Selanjutnya kita coba matikan untuk relay yang kedua. Presentasi dari kelompok 5, bila kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.